yang pertama dilakukan adalah sebaiknya ada dua cara ya. Jadi kalau sebelum memakai timbangan itu kita harus pastikan bersih dan juga water pass ada di tengah. Ya, water pass ada di tengah itu nanti di sini ada gelembung. Gelembung inilah yang namanya water pass. Ya, water pass. Bagaimana cara mengaturnya? Mengaturnya itu dengan memutar kakinya si neraca bagian belakang ini. Ya. Arah memutarnya itu bisa ke dalam bersamaan atau keluar atau ke kanan atau ke kiri bersamaan. Ya. Gitu ya. Nah, tapi Anda melihat aja ininya pergerakan dari si gelembungnya. Ya. Ininya dia harus di tengah. Ya, harus di tengah. Nah, dan ini tidak goyang. Ya. Tengah dan tidak goyang. Yaitu salah pertama. Yang kedua adalah bersih. Bersih itu bersih bagian mana? Bersih bagian meja kerjanya, ya. Pastikan meja kerjanya bersih juga, ya. Kalau ada tumpahan apa, bersihkan dulu. Karena kalau Anda biarkan ada tumpahan kalian nimbang, ya, itu sama aja membahayakan diri kalian sendiri. Ya. Kita nggak tahu itu bahan kimia apa, nempel di tangan kita, di jas lab kita makan, kita sengaja belum dicuci tangan dan sebagainya. Ya, tuh. Nah, baru setelah meja ini, baru kita pastikan si neracanya ini ya apa namanya, bersih ya, bersih. Ini terlalu berembun sekali. Oke. Jadi yang pertama di sini di neraca ini ada 3 pintu, ada kanan kiri atas ya. Ini peruntukannya juga masing-masing ya. Bagi tangan yang tidak kidal, Anda silakan buka bagian sini. Ya, tangan yang kanan yang biasa dipakai. Tapi bagi yang tangannya kidal silakan buka sebelah kiri. Ya. Nah, bagi sampel yang bentuknya cairan atau sulit memasukkan dari samping, boleh dari atas. Itu ya. Oke. Yang pertama kita bersihkan dulu. Kita bersihkannya jangan pakai tisu kalau ada kuas. Kalau tidak ada kuas baru pakai tisu, ya. Gitu ya. Kenapa pakai kuas? Karena dia apa namanya? Daripada tisu itu kan kotorannya kan menempel, ya kan. Kalau kuas itu kan ya ada yang menempel tapi dia kan kayak tersapu gitu ya. Jadi kalau kalian habis ngebersihin juga pakai kuas pasti akan jatuh di sini. Nah, itu juga harus dilakukan. Yang dibersihkan apa? Yang dibersihkan itu areanya, area sampingnya, ya, area samping. Kemudian ada atasnya. Kalau Anda yakin ada kotoran di dalamnya, boleh dibuka. Karena berembun saya buka ya. Kalau tidak berembun tidak usah dibuka. Ini cara membukanya ini cukup diangkat saja. Nah, gini. Jangan ditekan, diangkat ya. Diangkat. Karena biasanya nanti nimbang itu kalau dia jatuh, dia akan jatuh di sini, di dalamnya ini. Nah, ini kalian sapu ya, jangan sampai masuk ke tengah kalau ada kotor. Karena kalau udah masuk ke tengah sulit nanti ngambil, harus dibongkar ini. Ya. Kita bersihin, ya. Ini tidak usah dibersihkan, tapi kalau ada yang nempel silakan dibersihkan. Kemudian kalian pasang lagi. Pasangnya jangan dilempar ya, jangan dilempar. Cukup diletakkan aja dan jangan ditekan. Kenapa? Nanti dia akan rusak. Karena akan bebannya berlebih. Karena di sini dia ada maksimal bebannya. Di sini ada maksimal 210 gram. Ya, itu udah plus wadahnya. Jadi kalau kalian nimbang wadahnya terlalu berat juga, dia akan error. Karena dia terlalu melebihi beban atasnya. Ya. Gitu ya. Oke, kalau udah pastikan bersih, baru kita bisa mulai. Nyalakan dulu, jangan lupa, karena nanti ada yang lupa juga. Kok nggak nyala, dipencet off-nya, on-nya. Kita ada tombol on, kita nyalakan, ya. Pastikan semua tertutup. Ya, nggak ada ceritanya dia lagi nyalain, lagi ngeter, itu atau lagi mau dibaca datanya itu dalam posisi buka, itu nggak ada ceritanya. Berarti itu nggak ada gunanya ini apa ini apa pintunya.
tunggu karena kebanyakan lupa nanti, buru-buru mentang-mentang saya ngujinya pakai waktu langsung masukin belum jadi nol, itu juga saya nilai ya. Nah pastikan alat-alat kaca Anda itu bersih, tidak perlu pakai air ya, tidak perlu pakai air. Takutnya nanti malah airnya itu, ini kan sebenarnya kan alatnya harusnya kering ya, kering dan bersih ya. Kalau Anda beres pakai air itu nanti malah basah ini. Nanti takutnya kalau bahan-bahan kimia yang mudah larut dalam air bisa larut di kaca lojinya ya. Pastikan kering dan bersih ya. Biasanya kalau sudah pakai ini, kalau dia bahan kimianya tidak mudah menempel ya lap aja pakai tisu, nggak apa-apa ya, tapi tidak usah pakai air. Kalau mau yakin kurang bersih pakai tisu, dicuci dulu baru dikeringkan ya gitu. Paham ya? Oke. Sebenarnya aturannya, kalau mau aturannya yang sangat teliti ya, sangat teliti, itu pakai pinset ya, harusnya pakai pinset supaya, sebenarnya tangan kita kan udah pakai sarung tangan sih, itu untuk mengganti pinset sebenarnya ya. Tapi sarung tangannya jangan bekas nyuci apa gitu jadi basah gitu ya, percuma aja. Pastikan tangan Anda, sarung tangan Anda kering gitu ya. Nanti pakai sarung tangan masukin. Kalau tidak pakai sarung tangan ataupun ada pinset di sini gitu, pakai pinset ya. Itu saran saya ya. Jadi kita untuk mencegah adanya minyak ataupun air yang ada di tangan kita. Nah, kalau sudah nol kita masuk. Kita masukkan. Kalau metode yang selisih, catat baru dimasukin lagi si sampelnya. Kira-kira ditambah berapa nih? Yang 249,087 ya. 88. Pokoknya ditunggu dulu sebentar. Kira-kira dia udah stabil baru Anda catat. Kalau masih gerak berarti masih belum stabil, tunggu dulu sebentar. Nah, kalau dia udah stabil baru. Kalau 1 gram tinggal tambahin 259090 misalkan gitu. Jadi ngasihnya gitu. Nah, kalau untuk yang metode zero, jadi di sini ada tombol tab. Sini kanan kiri ini sama aja. Nanti dipencet. Dia jadi 0 lagi. Ya. Pencet tombol tab ini posisi semua tertutup. Ya. Jangan masih terbuka. Itu lupanya di sini. Kenapa kalau terbuka? Dia kan berubah-ubah. Habis nol langsung bergerak. Ya, karena ada pengaruh dari lingkungan. Itu ya. Tuh. Nanti kalau sudah dibuka sedikit ya. Nah, ini biasanya nanti kalau kalian terlalu besar bukanya, nanti macet di sini. Makanya ada pengamannya supaya dia nggak lepas ke sana. Nggak usah panik, pakai perasaan, agak digerak-gerakin dikit. Kalau udah oke, baru tarik ke depan dikit. Karena ada yang panik kemarin, Pak ini nggak bisa Pak. Sampai akhir selesai ujian dia tetap posisinya terbuka, karena dia takut. Karena dia terlalu besar untuk membuka ke belakang. Oke. Kalau sudah disiapkan asam oksalatnya, di sini pakai asam oksalat yang sudah ada aja ya. Karena kalian hanya latihan menimbang ya. Jadi tadi yang saya bilang membersihkan si siapa namanya kotor. Sedangkan nanti kan bahan kimia yang di sini kan kita maunya yang nggak ada kontaminasi kan ya. Jangan pakai ini, pakai tisu yang baru, atau pakai, kalau kurang yakin ya cuci dulu baru dikeringkan ya. Sebenarnya alat-alat gelas itu yang baik itu harus dicuci. Kalau mau ditiriskan, tiriskan. Kalau memang mau cepat ya dimasukin oven ya. Tapi kalau nggak butuh cepat ya ditiriskan saja, tunggu sampai kering. Jangan dilap bagian dalamnya sebenarnya. Oke, pastikan spatulanya bersih ya, bersih. Pastikan si sampelnya tidak menggumpal. Kalau menggumpal kalian yang hancurkan dulu biar gampang nanti menimbangnya ya. Dan cara memegangnya itu seperti ini. Bukan kayak orang makan
Boleh begini, kalau masih agak jauh boleh begini. Kalau udah mau mendekati saya sarankan seperti ini. Ya. Hanya diketuk, bukan ditumpahkan, diketuk. Ya, diketuk supaya dia jatuh sendiri. Jadi bukan seperti orang makan. Seperti orang makan boleh, tapi kalau misalkan masih jaraknya, misalkan mau nimbang 10 gram, ya sampai 9 gram masih gini boleh. Nanti kalau udah mau mendekati hampir 10 gram, baru ambil dikit ketuk, dikit ketuk. Ya. Jadi kan ini jangan dibuka ya, cuman saya ini ada ini jadi nggak kelihatan. Jadi diketuk saja sambil dilihat. Ya. Ketuk. Kalau butuh presisi yang tinggi ya ngambilnya banyak, dikit-dikit aja, terus diketuk. Biar tumpahnya nggak terlalu banyak. Mungkin 1 butir. Nah, ya, gitu ya. Ya. Tunggu dulu sampai dia stabil. Kalau udah stabil, baru Anda keluarkan. Ya, baru Anda keluarkan. Ini kan masih belum stabil, tunggu lah sampai dia bisa stabil itu sekitar 5 detik atau 10 detik dia stabil, baru catat. Itu ya. Anggap saja ini sudah stabil, dicatat 0,0430 gram ya. Ini gram ya. Ini titik ini koma. Ini gram. Jadi jangan bingung. Kemarin karena ada yang bingung juga. Nah, membaca ini juga bingung. Ini dibilangnya 0,0433 gram. Setahu saya di belakang koma itu tidak ada ratusan, tidak ada ribuan. Ya. Kalau sudah di depan koma baru ada ratusan, ribuan, jutaan. Oke. Nah, silahkan Anda ambil kalau sudah selesai. Ya, kalau ada pinset pakai pinset, ya, tutup. Ya. Amankan dulu sampelnya. Misalkan taruh sini dulu, ya, amankan dulu. Baru kita apa? Kita terkan dulu, jadikan 0, baru kita matikan. Baru kita mulai bersih. Kenapa? Kalau dia dalam keadaan hidup, ini boleh dalam keadaan mati begini, atau itu juga dicabut juga boleh. Pokoknya harus dalam keadaan mati dulu. Pokoknya kalau dalam keadaan hidup, Anda nggak sengaja neken si ini, error dia nanti. Ya, dibersihkan dalamnya juga boleh. Ya. Kadang juga di sini di sela-sela ini juga tertahan ini, bersihkan. Sebelah sini juga kadang. Ya, karena sering yang dibuka di sini jadi kuning, bekas-bekas bahan kimia yang apa namanya. Kalau di sini masih bersih karena jarang dibuka. Ya, itu ya. Kalau sudah selesai dicabut. Ya. Itu cara memasukkannya. Kalau misalkan nanti saya ajari di sana. Ya. Ini namanya batang pengaduk ya. Yang saya tanya kemarin kenapa cuma ada 2, yang 2 kan di sini, yang sisanya banyak kan. Ada dua kepala, yang satu ini, yang satu ini ya. Sebenarnya ini membantu untuk menurunkan seperti ini ya. Ini misalkan masukin sini ya. Kalau agak sulit, karena ini wadahnya kecil apalagi ya. Ya boleh pakai ini juga boleh. Ya. Tergantung kebutuhan kalian. Ya. Oke. Kan sudah habis kan. Ini amankan dulu. Ini untuk ujian besok aja ya. Lalu tutup. Bersihkan alat-alatnya. Anda pakai bersih ya, selesainya juga bersih. Jangan selesainya itu ada bekasnya juga. Ya. Nanti buat ujiannya begitu, dibersihkan lagi. Nanti buat teman Anda ujian.
mengajarkan caranya untuk melarutkan. Ya, ada yang menanyakan? Pak, kalau masukin yang Ini bahannya apa? Ini bahannya apa? cap. Menurut Anda, kalau saya pakai ini, apa yang terjadi kalau saya gunakan kayak ini dibandingkan dengan yang ini? Gores. Oh, gitu. Jadi ini bukan untuk ini hanya untuk mengambil sampel saja yang pada tak. Tidak boleh untuk memindahkan lagi dari wadah lain. Ini hanya untuk mengambil sampel saja. Ya, terbaik. Lebih sedikit boleh, kurang itu nggak boleh. Dan tidak boleh seharusnya diambil kalau kelebihan. Ya, tidak boleh. Karena kenapa? Pada saat sampel itu jatuh di kaca logam seperti ini, kita nggak tahu tuh apakah dia ada kontaminasi dari lingkungan di sekitar di situnya. Jadi kalau kita balikin lagi ke wadahnya, nanti mengkontaminasi semua bahannya. Mungkin di sini kelembapannya tinggi, kadar airnya tinggi. Harusnya ini kan sampelnya kering misalkan. Pada saat kamu taruh di sini kayak tadi nih, embun banget kan. Sedangkan si sampel ini harusnya kering, ya kan? Harusnya kering. Di situ tiba-tiba dia agak apa lembab gitu, mencair gitu kan. Kelebihan masukin sini. Nah, lama-lama nanti di sini terkontaminasi sama air. Jadi nggak kering lagi misalkan. Jadi kalau lebih sudah diamin aja. Catat. Cuman berarti Anda ketelitiannya kurang.